Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang selanjutnya pada bab 16 ini, yaitu operational amplifier. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Monica Octavioleta, NPM 1857041005. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Subbab 16.6 Linear IC. Operational amplifier mewakili sekitar sepertiga dari semua IC linear. Dengan operational amplifier, kita dapat membangun berbagai rangkaian yang berguna. Meskipun operational amplifier adalah IC linear yang paling penting, IC linear lainnya seperti penguat audio, penguat video, dan regulator tegangan juga banyak digunakan. Tabel operational amplifier. Pada tabel 16.3, awalan LF menunjukkan operational amplifier BIVET. Misalnya, LF353 yang ada pada baris pertama dalam tabel. Operational amplifier ganda ini memiliki tegangan offset input maksimum 10 mV, arus bias input maksimum 0,2 nanoampere, dan arus offset input maksimum 0,1 nanoampere. Operational amplifier BIVET ganda dapat menghasilkan arus hubung singkat 10 mA. Ia juga dapat memiliki frekuensi gain 4 MHz, laju perubahan tegangan 13 volt per mikrosecond, gain tegangan loop terbuka 88 desibel, dan rasio penolakan node umum 70 desibel. Tabel ini berisi dua kuantitas lebih yang tidak dibahas pada materi sebelumnya. Pertama, pada Power Supply Rejection Ratio atau PSRR. Kuantitas ini didefinisikan sebagai PSRR sama dengan delta V in off dibagi delta VS, persamaan 16-17. Dengan kata lain, persamaan mengatakan bahwa rasio penolakan suatu daya sama dengan perubahan tegangan offset input dibagi dengan perubahan tegangan supply. Dengan melakukan pengukuran ini, produksi memvariasikan persediaan secara simultan dan simetri. Jika VCC sama dengan plus 15 volt, PE sama dengan minus 15 volt, dan delta VS sama dengan plus 1 volt, kemudian VCC menjadi plus 16 volt dan VE menjadi min 16 volt. Ini merupakan tabel 16.3 tadi. Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu pada kolom pertama, baris pertama, kita bisa melihatnya yaitu tipe LF353. Di sini kita bisa mengetahui bahwa tegangan input maksimalnya itu sebesar 10 mV, kemudian arus input bias maksimalnya itu sebesar 0,2 nanoampere, dan seterusnya. Kemudian di description of operational amplifier, di sini keterangannya dia merupakan dual BIVET. Misalnya, LF353 dari tabel 16.3 memiliki PSRR dalam desibel min 76 desibel. Saat kita konversi ke angka biasa, kita memperoleh PSRR sama dengan antilog min 76 desibel dibagi 20 sama dengan 0,0000158, atau yang biasa ditulis PSRR sama dengan 158 mikrovolt per volt. Hal ini berarti bahwa perubahan 1 volt pada tegangan supply akan menghasilkan perubahan tegangan offset input 158 mikrovolt. Oleh sebab itu, kita memiliki satu sumber lagi kesalahan input yang menggabungkan ketiga kesalahan input yang dibahas sebelumnya. Parameter akhir yang ditunjukkan untuk LF353 yaitu penyimpangan 10 mikrovolt per derajat Celcius. Ini didefinisikan sebagai koefisien suhu dari tegangan offset input. Hal ini memberitahu kita berapa banyak tegangan offset masukan meningkat dengan suhu. Penyimpangan 10 mikrovolt per derajat Celcius berarti bahwa tegangan offset input meningkat 10 mikrovolt setiap kenaikan derajat Celcius. Jika suhu internal operational amplifier meningkat sebesar 50 derajat Celcius, tegangan offset input LF353 meningkat sebesar 500 mikrovolt. Penguat audio. Preamplifier atau pre-AMPS adalah amplifier audio dengan daya output kurang dari 50 mW. Preamplifier dioptimalkan untuk noise rendah dengan digunakan di ujung depan sistem audio, di mana mereka memperkuat sinyal lemah dari sensor optik, pita magnetik, mikrofon, dan sebagainya.
Contoh preamplifier 1C adalah LM833, preamplifier dual noise rendah. Setiap amplifier sepenuhnya independen dari yang lain. LM833 memiliki gain tegangan 110 desibel dan bandwidth daya 27 volt 120 kHz. Tahap input LM833 adalah amplifier yang berbeda, yang memungkinkan input diferensial atau tunggal. Gambar 28 ini menunjukkan diagram skematik sederhana dari LM380. Input differential amplifier menggunakan input VNC. Sinyal dapat langsung digabungkan yang merupakan keuntungan dengan transducer. Bisa diperhatikan pada gambar ini, differential amplifier menggerakkan muatan mirror saat ini Q5 dan Q6. Output dari mirror saat ini menuju ke pengikut emitter Q7 dan driver CE Q8. Tahap output adalah pengikut emitter push-pull kelas B Q13 dan Q14. Ada kapasitor kompensasi internal sebesar 10 mikrofarad yang menghasilkan kenaikan tegangan desibel pada kecepatan 20 desibel per dekade. Kapasitor ini menghasilkan laju perubahan tegangan sekitar 5 volt per mikrosecond. Penguat video. Video atau penguat pita lebar memiliki respon datar atau gain voltase desibel konstan pada rentang frekuensi yang sangat luas. Bandwidth tipikal masuk ke pilihan megahertz. Video amplifier tidak selalu merupakan amplifier DC, tetapi sering memiliki respons yang memanjang hingga frekuensi 0. Mereka digunakan dalam aplikasi di mana rentang frekuensi input sangat besar. Sebagai contoh, banyak osiloskop analog menangani frekuensi dari 0 hingga lebih dari 100 MHz. Instrumen seperti ini menggunakan amplifier video untuk meningkatkan kekuatan sinyal sebelumnya menerapkannya pada tabung sinar katoda. RF dan IF amplifier. Penguat frekuensi radio atau RF biasanya merupakan tahap pertama dari penerima AM, FM, atau telekomunikasi. Amplifier frekuensi menengah atau IF biasanya adalah tahap tengah. Beberapa IC termasuk amplifier FF dan IF pada chip yang sama, penguat disetel atau resonansi sehingga hanya memperbesar pita frekuensi yang sempit. Ini memungkinkan penerima untuk menyetel sinyal yang diinginkan dari stasiun radio atau televisi tertentu. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak praktis untuk mengintegrasikan induktor dan kapasitor besar pada sebuah chip. Untuk alasan ini, Anda harus menghubungkan induktor dan kapasitor eksternal ke chip untuk mendapatkan amplifier yang disetel. Selanjutnya, regulator tegangan. Babak sebelumnya membahas tentang rectifier dan satu daya. Setelah pemfilteran, kita memiliki tegangan DC. Tegangan DC ini sebanding dengan tegangan saluran. Artinya akan berubah 10% jika voltase saluran berubah 10%. Jika di bagian besar aplikasi, perubahan tegangan DC 10% terlalu banyak dan pengaturan tegangan diperlukan. Regulator tegangan IC tipikal ini adalah seri LM340. Chip jenis ini dapat menahan tegangan DC keluaran hingga 0,01%. Untuk perubahan tegangan voltase dan tahanan beban normal. Fitur lain termasuk output positif atau negatif tegangan output yang dapat disesuaikan dengan perlindungan hubung finger. Sekian penjelasan tentang subbabnya ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.